Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan, dan juga salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang telah memberikan kita petunjuk hingga hari ini. Baik, pada mata kuliah fotografi komersial ini sudah masuk dalam pertemuan yang ketiga. Sebelum kita mulai, ada baiknya Ananda sekalian bisa mengaktifkan videonya agar saya bisa bersemangat, sama halnya ketika melihat langsung seperti bertemu dengan kalian. Ya, karena mungkin kalau saya juga tidak mengaktifkan video mungkin kurang lengkap dengan komunikasi kita bisa terjalin meskipun secara virtual, tapi bisa ada yang bisa memperhatikan saya berbicara di depan Ananda semua, dan juga tentu interaksi yang kita butuhkan di sini bisa terjalin dengan baik dengan komunikasi yang dibantu dengan adanya internet ini. Baik, bagaimana semua kabarnya? Apa kabar semuanya? Alhamdulillah Pak, baik. Ya. Ya, kita masih dalam rangka virtual ya. Saya pikir semuanya bisa sehat-sehat semua dan tetap berkarya terus, tidak menjadikan pandemi ini sebagai hambatan untuk berkreativitas. Karena adanya pandemi ini kita lebih banyak mencari informasi melalui internet, bahan-bahan materi yang kita butuhkan itu Google sudah menjadi perpustakaan digital yang bisa kita akses kapan saja. Kita bisa belajar dari situ, belajar menonton visual-visual dari hasil karya dari orang-orang yang sebagai konten kreator ya. Kita juga di cafe adalah bagian dari itu, melihat itu sebagai peluang nyata yang kita lakukan ke depannya, ataupun sekarang ini mungkin sudah ada yang berkarya lewat media video atau foto yang di-share di media sosial. Nah, seperti itu ya. Ya, untuk materi kita pada hari ini sesuai dengan materi yang tertulis di Syam Oke ya. Di pertemuan ketiga itu terkait dengan materi mengembangkan gaya fotografi. Ya, mengembangkan gaya fotografi. Untuk sebagai referensi, saya juga melihat dari internet, dari Google, melihat berbagai macam referensi karya-karya dari fotografer atau anak-anak milenial ya. Generasi milenial yang aktif ya sebagai selebgram dan semacam itu ya, selebgram yang kerap kali membuat kejutan-kejutan lewat karya-karyanya yang tentu bisa kita apresiasi dan mungkin juga kita bisa modifikasi dan kembangkan lagi sebagai karya-karya yang punya sudut pandang yang berbeda atau seperti apa ya. Tentu juga ada pengaruhnya ya. Tadi sembari kita menunggu waktu dimulainya pertemuan ini, saya memutar musik-musik ya, termasuk tadi ada dari Blackpink. Di situ saya tidak hanya menikmati musiknya, tetapi bagaimana penataan artistik, ya, bagaimana tata artistik dari musik dari video klip tersebut. Ya, itu yang menjadi elemen-elemen yang bisa kita gunakan juga dalam pemotretan, yaitu gaya fotografi fashion, gaya gabungan antara fotografi seni ya, dengan berbagai elemen-elemen, ada penanda-penanda visual atau elemen properti-properti apa yang kita pilih sebagai makna yang bisa kita hasilkan dari visual tersebut. Apa yang kita lihat dari video tadi ya, video musik tadi, video klip tadi, ada beberapa kerja-kerja seni, kerja-kerja artistik yang sangat menarik, sebagai
ya bisa kita telaah kira-kira apa maknanya, apa maksudnya ini dengan penataan cahaya, dengan tata artistik yang punya punya pasti motivasi dan alasan tertentu dari sutradaranya yang membuat video klip tersebut tentu disesuaikan dengan konsep musiknya dan apa makna dari lirik-lirik yang disampaikan. Oke, bagaimana kabarnya semua? Baik, Pak. Baik. Ya, itu ada Ahmad Al-Asar di mana posisinya? Di Pangkep, Pak. Oh, di Pangkep. Masih di Saiful Pangkep. Bahri di Iya. mana? Palopo, Pak. Oh, Pak Palopo. Lopo. Kalau Tri Iya. Zulkarnain, Warding? Makassar, Pak. Di Oh Makassar. iya. Kenapa seperti cewek kelihatannya? Memang begitu ya. Kalau ini Andi Fitria Junior, Bulukumba, Pak. Bulukumba. Ya, ini kita lihat semua ya sambil menyapa. Kabarnya tentu kita harapkan bisa sehat-sehat semua. Ya. Ada tadi komen-komen yang saya lihat ada request twice, ada Blackpink-nya, ada ACDC, DJ adu-adu apa ini Aspar adu-adu ini, adu-adu bagus. Saya tanya bagaimana sih sebenarnya kalian sejauh apa kerja-kerja fotografi yang dilakukan? Ada yang dapat pekerjaan di situ atau masih mengamati saja? Ada Tri Zulkarnain, apakah katanya pernah ngerentalin alat kamera ya atau bagaimana? Oh, dulu Pak, waktu masih sekolah. Kuliah? Sekarang sudah tidak nih, Pak. Dulu merentalkan ya, berarti Iya, Pak. jadi bisnis, jadi rental alat, namanya bayar ya? Iya, Pak. Kalau tidak bayar bisa pinjam? Bisa juga, Pak. Oh. Yang lain adakah yang selama pandemi beli alat kamera? Selama pertemuan seperti ini, adakah yang baru beli alat atau motivasinya apa dan digunakan untuk apa? Ya. Karena ini hubungannya dengan kenapa sih kita beli kamera? Ya tentu kalau tujuan utama di DKV ya tujuannya untuk mengerjakan tugas-tugas baik untuk foto maupun video. Jadi belinya kamera foto, sudah ada fitur videonya. Ya tujuannya sebagai penunjang utama untuk menjalani perkuliahan, untuk berkuliah di DKV membutuhkan kamera digital. Tetapi di luar itu alat tersebut bisa digunakan sebagai peluang untuk berwirausaha ya sembari kuliah, menerima job pekerjaan untuk bekerja sebagai fotografer. Ya sudah ada 70. Jadi kalau saya sih lebih mengarahkan kalau pertemuan seperti ini lebih baik kita sekali saja lakukan dengan waktu yang disepakati bersama ya biar satu kali penyampaian dan karena materi maupun mahasiswanya bisa dikumpulkan dalam ruang virtual yang satu kali, berbeda dengan kalau pelaksanaan di kelas tentu kita tidak bisa gabung semua satu kali karena terlalu banyak. Nah kalau ini penting masing-masing bisa aktif, bisa bertanya, itu yang diharapkan karena kalau tidak aktif tentu hanya berlalu saja, hanya didengarkan saja tanpa bisa kita dapatkan bagaimana pendapat dari Ananda sekalian, sudut pandangnya seperti apa. Ya baik, untuk pengembangan gaya fotografi ya. Saya ingin menampilkan karya-karya terdahulu dari senior-seniornya angkatan sebelumnya dalam mata kuliah fotografi komersial.
ya di mata kuliah fotografi komersial, ada juga tugas-tugas yang telah dikerjakan di angkatan sebelumnya. Saya coba bagikan ya. Ada ya, di sini memang ada beberapa karya-karya yang telah dikerjakan dari angkatan 2018. Ini menjadi tugas individu yang wajib dikerjakan pada saat itu. Ya, bisa kita lihat. Ini ada still life, ada otomotif, ada ya ini ada fashion, private, pre-wedding, ada produk, food, otomotif, still life. Ya. Keren. Oh. Ada foto couple yang macam ini ya. One's not half of two are halves of one. Ini lagi yang lain. Jadi ini berkreasi masing-masing ya, masing-masing punya kreativitas. Mungkin kalian sudah pernah juga bikin seperti ini. Tapi Pak, udah kelihatan terbuka, Pak. slide-nya. Oh, udah kelihatan. Iya, Pak. Oke, saya coba. Padahal tadi ada yang unik ya. Coba ya. Yang pertama juga tadi enggak, Pak. Ya. Bentar kita coba lagi. Kan kalau ini kelihatan ya? Kelihatan Iya, belum? Pak. Coba kelihatan, Pak. Ya, ini ada application, private-nya. Ya, ini secara random saja. Coba yang lain. Coba lagi tampilkan kembali. Saya pilih beberapa nanti tampilkan beberapa ini. Ya, masih ada beberapa yang baru bergabung ini, Andi Malaona, Mbak Jumiardi. Oke, saya coba berikan jendelanya. Sudah kelihatan kan? Ini ada contoh dari Dias Pratiwi 2018. Ya, ini soalnya masih bisa diganti sih fontnya. Kalau dari Word itu pakai Times New Roman. Ya memang ada waktu itu tugas pertama ya, foto prawedding ya, dokumentasi, karena sifatnya kan biasanya terkait fotografi komersial sudah ada terima job kerjain foto-foto dokumentasi, tapi ini fokusnya ke foto private-nya. Seperti ini ide-idenya ya, jadi dari teman-temannya juga yang membuat. Ada foto fashion, ini gabungan antara angkutan umum dengan fashion. Ada foto produknya, foto makanan, otomotif. Ya. Yang lain lagi. Ada Olivia, ini karyanya
Still live. Patient. Udah, wait. Food, product, ya. Filsa. Ya, ini ada macam ini, ada beberapa ini tugas-tugas yang dikerjakan selama 1 semester. Ada warna-warna pop ya. Lokasi pemotretan di Chinatown Makassar ya, kampung Cina di sana, di bangunan-bangunan vintage. Produk. Yang begini juga Putih Aisyah, yang ini bagus, sudah dia pulang. Nah, fashionnya, ya, oke, tadi itu ada cuplikan ya dari karya-karya sebelumnya dalam fotografi komersial. Ada artinya hal-hal tersebut adalah bagian dari praktik-praktik kerja fotografi komersial yang dilakukan di sekitar kita, baik kepada dokumentasi pernikahan, tadi arahnya ke prewed, maupun foto makanan, foto produk, foto fashion ya. Itu adalah bagian dari yang akan kalian juga lakukan ya. Nah, untuk materi ini ya, artinya bagaimana mengembangkan gaya fotografi. Ini kelihatan tulisannya? Kelihatan, Pak. Ya. Kelihatan, Pak. Ini ada salah satu selebgram ya, ala Sofyan Pratama. Ini saya lihat-lihat di YouTube, dari Instagram juga. Dia banyak membagikan tips-tips atau bagaimana gaya yang menarik untuk memotret ya, yang ala-ala anak kekinian, yang hits ya. Mungkin bisa kita saksikan bersama. Kita bisa coba saksikan bersama ya, seperti apa tips-tips yang diberikan oleh ya. Coba bagikan disclaimer ya. Sudah kelihatan ya? Kelihatan Instagramnya? Kelihatan, Pak. Ya Pak. Ya, kalau misalnya putar video kelihatan kedengaran enggak suaranya? Coba dulu ya. Dia pose foto background pemandangan part 3. Cek kisah. Pertama, ini pose sembunyi dari kejadian Suaranya kedengaran enggak tadi? Kedengaran, Pak. mantan. Kedua, pose ngantuk di tengah kebun. Ketiga, pose duduk congkak nggak punya teman. Follow IG gue buat konten lainnya. Aduh.
Oke, di sini adakah yang biasa lihat-lihat juga referensi foto-foto seperti ini di Instagram ya? Ada yang biasa senang nonton-nonton sepertinya atau memfollow akun-akun macam ini? Ya, Banyak di TikTok, Pak. ya TikTok. Kalau TikTok siapa namanya? Ya, dia sih punya TikTok juga tadi. Ya, mungkin coba ya kita ada pilih sampel yang akan kita coba review, melihat seperti apa ide-ide kreatifnya. Ya, saya coba bagikan saja lewat Adobe Premiere. Ya. Ada yang mau bergabung nih. Tapi nampaknya kalau putar yang selain ini ya, selain yang dibagi nggak keluar suaranya. Ya, putar ya kalau coba dari YouTube-nya. Hai, kembali lagi di Nippon Paint Flash News. Pertama di Indonesia, Nippon Spotless Plus anti COVID-19. Silver Ionnya teruji basmi virus COVID-19 dan bakteri lainnya. Selain itu, anti noda, tidak berbau, dan aman untuk anak. Ada bergabung ini. Dengan menggunakan aksesoris dan properti tambahan seperti kacamata, jam tangan. Ya, coba saya bagikan lagi. Tadi saya mau bagikan lewat Adobe Premiere, tapi nggak keluar suaranya. Kalau ini mungkin keluar. Ya, sudah kelihatan ya. Ya, bisa kita nonton bersama. Ini singkat saja. Nanti saya akan post juga setiap bagian yang bisa kita tanggapi. Suka bingung nggak sih gimana pose yang bagus dan kece saat difoto? Apalagi saat view-nya keren. Yes, itu emang nggak mudah. Apalagi untuk beberapa orang yang memang bukan model dan masih canggung di depan kamera. Merasa awkward dan kaku untuk berpose. Kalau udah gitu, jadinya hasil foto kita tuh gitu-gitu aja. Nggak usah lama-lama, karena gue di sini Sofyan Saks, gue akan kasih tips pose buat kalian. Ya, ini tentang bagaimana pose apa namanya ya, sebenarnya mencoba untuk tampil berani di depan kamera, dan seperti ini tidak semua berani ya. Mungkin Ananda di sini punya karya-karya tidak kalah ya, tapi belum tentu kalian bisa berani tampil di depan kamera dan membicarakan apa yang ada di pikiran kalian untuk dibagikan kepada orang lain. Nah, ini salah satu apresiasi ya, kita apresiasi juga karena ini anak muda yang berani menyampaikan ide-idenya ke depan publik lewat YouTube-nya. Coba kita saksikan apa-apa sih yang menurutnya yang menjadi foto kerennya terkait dengan materi kita mengembangkan gaya fotografi. Nah, kalian juga bisa seperti itu ya. Itu macam apa namanya? Bagaimana pemotretannya, angle-angle-nya ya bisa kita lihat bersama ya. Sebentar saya mau kalian bisa menanggapi seperti apa yang kalian lihat dari teknik pemotretannya. Karena kita lagi ada di Wajar. Wow, aku jadi belajar. Step 1, pastikan OOTD sudah sesuai.
Pastiin kalian pakai baju yang cocok dengan tema dan tempat yang mau kalian kunjungi untuk foto-foto ya guys. Pakai baju yang keren menurut kalian, dan yang pasti be yourself ya. Karena kalau kita pede dengan yang kita pakai, pasti hasilnya juga bagus. Ini gue lagi pakai outfit dengan tema black and white, jadi bisa masuk ke berbagai lokasi. Tempat yang mau kalian kunjungi untuk foto-foto ya guys. Pakai Ya, sambil ya ada yang angkat tangan tadi, siapa itu? Kenapa tadi asal kila? Ya? Tadi ada yang mengangkat tangan, kenapa? Ya, oke. Ini saya pause juga sambil kita bisa langsung merespon biar sekali jalan. Ya, ini nanti kalau kalian mengerjakan tugas, bisa kita memang memilih baju yang tepat, outfitnya yang mana yang cocok untuk lokasi yang dipilih. Ya, terutama nanti kalau untuk foto fashion ataupun foto prawedding, prawed ya, yang kalian kerjakan. Yang penting adalah bagaimana tempat tersebut dan juga sesuai dengan konsep kostumnya. Nah, ini yang menarik karena sekarang juga sudah ada istilahnya thrifting ya, bisa mencari baju bekas dengan harga yang terjangkau ya. Banyak thrifting yang menawarkan kualitas ekspor ya. Kualitas bajunya, pakaian outfitnya yang bisa dijadikan konsep kostum yang akan digunakan dalam memotret. Ya, saya pikir di Makassar juga sudah banyak lokasi-lokasi yang kekinian-kekinian ya, yang artinya kayak kafe-kafe atau gedung-gedung mall ya, dan semacam itu yang bisa dijadikan latar. Nah, sebenarnya enggak mesti juga harus tempat yang kekinian seperti itu, tapi kalau konsepnya juga lebih ke alam ataupun landscape ya, itu bisa juga jadi pilihan alternatif. Ya. Baju yang keren menurut kalian, dan yang pasti be yourself ya. Karena kalau kita pede. Jadi memang bukan hanya baju ya, tapi mungkin properti yang lain. Ada sepatunya, ya mungkin ada aksesoris lain juga, itu yang penting diperhatikan agar sesuai. Dan juga kalau mungkin semacam make up-nya atau bagaimana tata rias, meskipun laki-laki tapi kan ada make up-nya yang simple. Ya. Ini ada tadi asal kila, siapa itu asal kila ya? Ada asal kila, ini ada tanda mengangkat tangan, mau merespon atau apa? Oke, kita lanjut lagi ya. Dengan yang kita pakai, pasti hasilnya juga bagus. Ini gue lagi pakai outfit dengan tema black and white, jadi bisa masuk ke berbagai lokasi. Nah, kalau menurut Sofyan ini dengan memilih warna hitam dan putih ini bisa cocok di berbagai lokasi ya. Nah, kalau kalian nanti pilih, tadi ada tugas-tugas sebelumnya yang menggunakan baju kayak baju jadul vintage ya, itu lokasinya juga kayak tempat yang tempat gedung bangunan-bangunan bersejarah ataupun tempat-tempat kota lama ya, tadi di Chinatown itu lokasi pemotretannya. Step 2, jangan lupa properti dan aksesoris. Dengan menggunakan aksesoris dan properti tambahan seperti kacamata, jam tangan, topi, dan lainnya dapat membantu kalian dalam berpose. Kalian bisa memainkan tangan kalian untuk berpose sambil menyentuh properti atau aksesoris yang kalian gunakan. Aksesoris sangat berguna dan membantu agar pose kalian gak itu aja dan gak terlihat awkward. Step 3. Ya, tadi ya sudah dari kostum, kemudian aksesoris. Jadi sudah 2 ya. Sebelum masuk ke 3 ini tadi ya penting memang apa-apa kira-kira yang cocok.
Nah, kalau yang saya pahami adalah saat ini kesempatan pada anak-anak muda yang menjadi selebgram itu di-endorse untuk mempromosikan suatu produk. Jadi yang ada senior kalian juga yang angkatan 2017, saya lupa lagi siapa namanya, angkatan 2017 itu sudah 100 ribuan followersnya di IG. Itu ya mungkin temannya nih ya, temannya Didin. Ada Didin di sini? Halo Didin, udah bergabung tadi Didin? Iya Pak. Siapa lagi temanmu yang 2017 yang sering endorse untuk? Siapa lagi temanmu Didin? Kartika Dewi. Ya, Kartika Dewi ya. Ya, bisa saya buka Instagramnya juga. Ada tampilkan Tika Dewi. Sorry Pak. Baru gabung. Lemes. Jadi ada juga yang sudah semester akhir, temannya Didin tadi itu salah satu selebgram di Makassar yang cukup banyak followersnya. Ya ini sudah 1,5 M pengikutnya. Ya sebentar kita tampilkan juga, kita lanjut lagi. Perhatikan postur dan play with your body. Perhatikan postur kalian ini penting ya. Jangan bungkuk, pastikan bahu kalian dalam posisi yang bagus dan tegap. Tegap tapi nggak kaku ya guys. Kalian juga bisa mainin badan kalian. Kalian bisa berpose dengan tangan kalian dimasukin ke dalam kantong baju atau kantong hoodie kalian. Yang penting move your body guys. Jangan kaku dan selalu pede. Step 4, be confident. Hal yang sama dan banyak dikeluhkan adalah tampil percaya diri di depan kamera. Mau kalian pakai kamera sebagus apapun, bahkan outfit dan view udah mendukung, tapi kalau kalian masih belum pede, hasilnya pasti nggak sempurna dan bakal tetap kelihatan awkward. Jadi, pede aja guys. Yang pertama, namanya pose street style ala 80s. Kalian tinggal ambil posisi jongkok, terus majuin salah satu kaki kalian, dan posisiin tangan kayak lagi tepuk tangan kayak gini. Yang kedua, pose ala mamang-mamang komplek. Nah, kalau yang ini kalian bisa jongkok juga kayak gini. Terus lepasin kacamata kalian dan pegang kacamata deket bibir. Yang ketiga, pose sandaran tapi santuy. Kalian tinggal taruh siku kalian di railing tangga dan terus majuin salah satu kaki kalian, terus tinggal potret deh. Yang keempat, pose ala duduk di pinggiran pantai. Kalian bisa duduk di pinggir tangga kayak gini nih, dan taruh tangan kalian ke samping kayak gini. Terus naikin salah satu kaki biar kelihatan kece. Nah, buat kalian yang malu buat difoto, kalian bisa cobain pose ini nih. Ini namanya pose Iron Man. Nah, kalian bisa majuin tangan kalian ke depan kayak gini nih. Gimana? Gampang kan? Jadi foto tuh nggak hanya cuman tentang ekspresi dan ketajaman mata di depan kamera doang. Nah, tapi postur juga penting biar nggak kelihatan kaku dan tetap kece di depan kamera. Tapi paling penting dari itu semua adalah percaya diri guys. Oke, selamat mencoba. Semoga bermanfaat. Gua Sofyan Sap, cap. Ya, oke. Itu tadi referensi, salah satu referensi, tips-tips dari anak muda yang sama lah. Seumuran, saya pikir seumuran dengan kalian juga. Bisa kita lebih punya style juga ya. Apa-apa yang kita punya ide. Tadi saya sebenarnya intinya pengalaman yang dijadikan tips-tips ya, termasuk tadi yang pertama adalah bagaimana konsep kostumnya yang sesuai dengan lokasi yang dipilih.
Ya, konsep kostumnya sesuai dengan lokasi yang dipilih, jadi tidak tidak ada kontrak ya antara lokasi dan orangnya tidak sesuai. Jadi kalau memang sudah dipikirkan atau hunting lokasi dulu, baru kita juga sesuaikan dengan apa kostum yang ingin digunakan dalam pemotretan di lokasi itu. Ya, tapi yang saya tangkap sebenarnya intinya bagaimana percaya diri juga ya. Dengan aksesoris, tadi ada aksesoris apa yang diperlukan untuk mendukung hasil pemotretannya sebagai properti aksesorisnya. Ya, itu bisa kita mungkin pinjam atau mempersiapkan dulu apa-apa aksesoris yang diperlukan untuk memotret itu. Tapi yang paling penting adalah juga bagaimana percaya diri bisa tampil confident depan kamera, bisa mengatur menyesuaikan dengan objek yang ada di sekeliling, misalnya tangan atau ada kakinya, ya gesturnya, ekspresinya, ya, dan percaya diri. Ya, meskipun lokasi sudah bagus, tempat sudah mendukung. Ya, lokasi dan tempatnya mendukung, ya, propertinya bagus, kostumnya sudah oke. Tapi orangnya tidak percaya diri, ya ini tidak berbicara masalah kamera, belum dibicarakan bagaimana kamera itu hasil fotonya. Tentu kamera juga punya pengaruh, ya kamera punya pengaruh, mungkin lensanya dan nanti baiknya kadang pakai lensa wide, kadang juga pakai lensa fix. Kedua itu bisa diganti dengan mendapatkan sudut pandang yang tentu akan berbeda antara lensa fix dengan lensa kit, lensa wide ya, untuk pengambilan secara lengkap, secara utuh. Jadi untuk kalian ini bisa jadikan peluang anak-anak DKV, baik menjadi fotografernya maupun kalau yang perempuan bisa menjadi modelnya sendiri ya, atau ya, jadi peluangnya bukan hanya model perempuan, laki-laki juga sangat ini ya, sudah banyak distro ya yang punya, ataupun juga misalnya di Makassar juga ada batik lontara atau batik-batik di Makassar sendiri yang punya, atau kaos-kaos ya di daerah Pantai Losari ada oleh-oleh khas Makassar, ada kaos-kaos itu bisa saja menjadi peluang untuk kita tawarkan, buatkan foto produknya, tentu dengan orangnya. Ada foto fashion dengan orangnya, ada foto yang sifatnya produknya saja. Nah, nanti itu akan kita kerjakan juga. Jadi ada yang dengan orang, dengan modelnya lengkap utuh, ada dengan fokus ke produknya saja. Nanti ada bisa terbagi seperti itu ya. Mungkin kita fashion yang pertama itu fashionnya dulu, nanti bisa fokus ke produknya. Tentu pengaturan antara pengaturan kamera maupun tata cahayanya berbeda. Ketika foto dengan model yang di outdoor, foto model di indoor dalam studio, maupun foto produk saja. Produk juga bisa ditempatkan di dalam di studio ya, dengan settingan artistik yang disetting, maupun dengan pemotretan di outdoor dengan memanfaatkan latar alam sebagai latar produk yang difoto. Bisa seperti itu. Ya, oke. Ada satu lagi ya, contoh dari senior kalian DKV 2017, namanya Kartika Dewi, ini selebgram Makassar. Ya, bisa kita lihat akun Instagramnya seperti apa ya. Ini oke, sudah kelihatan ya. Ini Kartika Dewi ya, ini DKV UNM 2017 ya. Followersnya berapa itu? Ya, sudah kenal ya? Anak-anak 19 sudah kenal seniornya ini? Sudah tahu? Terkenal Mi, itu tahu apa? Ya, cocok Mi. Kalau ini anak-anak 19 bagaimana? Ya, waktu saya ajar itu masih 180.000 followersnya, ini sudah 1,5 M ya. 1.500.000 pengikut. Luar biasa. Jadi sudah banyak endorse-nya yang pernah dia sampaikan dulu sih, awal-awal, atau sekarang pasti sudah mahal nih. Dulu itu dia
Ya, ini sedikit menceritakan ya. Dulu-dulu dia itu kalau endorse hanya tidak dibayar ya, tidak dibayar, awalnya tidak dibayar. Kemudian bayarannya itu baju yang dia pakai dikasih. Ya, misalnya ada baju yang dia pakai untuk dia jadi modelnya, ya setelah pemotretan itu yang bayarannya dikasih. Ya, setelah itu berapakah ada 200.000, 300.000 satu kali ya. Selain dikasih bajunya ada uang 300, lama-lama data mungkin sekarang sudah jutaan ya, apalagi dengan followers 1,5 juta followers, itu angka yang sangat banyak ya ketika dia publish. Ya, jadi yang begini juga dia mungkin akan mempromosikan per mingguan atau minggu berapa tarifnya, itu sudah ada tarifnya. Jadi kalau ada produk yang dia tampilkan di IG-nya, itu ada batas waktunya, ada perjanjian sebelumnya, ini cuma berapa lama, seminggu kah? Ya. Dari DKP 19 ada yang sudah kenal ini atau bagaimana mungkin selama ini sudah mengikuti ininya? Bagaimana sih sebenarnya kesan dari anak-anak milenial saat ini dengan selebgram itu, bagaimana sih? Karena kan cepat sekali ya, kalau ada yang diposting langsung ada yang like-nya cepat sekali ya, mungkin cuma 5 menit saja sudah kadang ribuan yang like. Ya. Ini yang terbaru ya, yang terakhir. Jadi semua ya, jadi dari dia berhijab tapi dengan menggunakan aksesoris ya. Kadang lokasinya sudah jelas, ini di hotel ya, pemotretan tidak kemana-mana, bukan di studio tapi latar hotel ya, seolah-olah kayak ada sosialita yang akan keluar pergi bersiap untuk bepergian dengan seperti ini. Nah, ini juga etika ini dia punya filter sendiri di Instagram. Ini buatannya sendiri. Ini ada orang luar juga yang komennya, can you add? Ya, dia sudah punya filter sendiri. Ya, saya tidak tahu dengan pasti seperti apa. Cuma kalau di browsing di Instagram bisa kita temukan filternya. Ya. Sepengalaman saya juga ini Kartika Dewi mengikuti perkuliahan, karya-karyanya bagus juga untuk fotografi ya, karena passionnya di fotografi ya, bukan hanya memotret banyak bagus, tapi untuk berpose sebagai model itu bagus-bagus juga. Nah, ada satu sebenarnya alasannya kenapa sih bukan dia bergaya sebenarnya untuk gayanya untuk dia, tapi ya kalau sudah level seperti ini ya, dia harus update dengan aksesoris, tas-tas yang branded, yang mahal begitu ya, tapi itu bukan semata untuk hanya sekedar gaya, tapi itu untuk pekerjaan ya. Kalau untuk menjadi model profesional, jadi aksesoris, berbagai macam tas, berbagai macam koleksi-koleksi fashion yang bermacam-macam, berbagai macam sepatu yang banyak sekali, kadang puluhan sampai mungkin ratusan jenis sepatunya, banyak sekali, itu untuk kebutuhan pekerjaan. Jadi kayak kenapa dia harus beli iPhone 12 Pro ya? Kenapa harus beli iPhone 12? Kan sekarang apa yang baru? Dia harus beli memang itu untuk pekerjaannya. Kenapa dia harus pakai MacBook? Ya alat-alat yang sebagai properti, bukan hanya sekedar digunakan, tetapi itu menjadi properti ketika dia bekerja, ketika dia dipotretnya, itu menjadi alasan yang utama. Nah, ini yang menjadi yang mungkin yang anak-anak yang bukan ini sebagai pekerjaan ya, hanya sekedar terinspirasi dan memaksakan untuk membeli seperti itu juga, tetapi bukan sebagai hanya untuk sekedar bergaya ya. Memang kan tujuannya ini bagaimana mempromosikan produk itu bisa laku ya, bisa laku. Nah, itu nih yang jadi ketika sudah banyak yang tertarik dan berkeinginan membeli juga, dan laku penjualannya ya, sudah promosinya berhasil.
Nah, kita tidak jauh-jauh kenapa melihat ini contoh dari kita punya keluarga besar FSD UNM dari DKV ya. Ya seperti ini yang sudah menjadikan profesi selebgram itu sebagai pekerjaan ya profesional. Ya ini kayak ada produknya sendiri, ada ini memang dia punya iPhone begitu ya, misalnya produk seperti itu ya untuk tujuan pekerjaan. Jadi bukan hanya sekedar untuk bergaya. Ya, coba kita lihat kalau videonya seperti apa sih. Didin ada pacarnya kayak ini kan? Ya, atau bagaimana sih, saya tidak tahu. Urusan sih sebenarnya hanya kepo aja. Ya kalau bagaimana Didin kan temannya ya, teman kelasnya ada Didin di sini yang juga dengan kita. Ya mungkin pendapatnya Didin sih bagaimana sih profesi ya ini dari sudut pandang kalau bukan hanya fotografer ya, tapi sebagai model, sebagai teman Didin bagaimana pendapatnya? Mungkin bisa disampaikan ke teman-teman lain. Bisa gitu ya Pak. Ya. Bisa, bagus nih kalau jadi model. Tapi sudah jarang ketemu ya. Sudah jarang ketemu dengan. Udah kerap juga Pak. Iya. Ya mungkin bagus juga sih kalau kita bikin acara fotografi ataupun bikin acaranya HMD Cafe ya, bikin juga kita hadirkan Kartika Dewi ya dari sudut pandang anak DKV yang berprofesi sebagai model. Ya karena dengan menjadi DKV kan dia bisa paham saya pakai warna apa yang cocok dengan saya gunakan properti apa yang cocok untuk kepentingan artistik saya. Ya itu sebenarnya ilmu dalam nirmana, ilmu dalam fotografi itu video ya dan audiovisual, ilustrasi dan sebagainya ya ini bisa sangat mendukung profesinya dan untuk menjadi desainer ya itu sangat mendukung. Ya saya tidak menyangka ternyata sudah lebih 1 juta tadi ya followersnya dan itu merupakan butuh effort yang sangat besar bisa mencapai di posisi ini. Jadi sebenarnya tidak mungkin yang berpikiran ya bahwa ini pekerjaan yang mudah, ini tidak mudah sama sekali ya. Menurut saya tidak mudah, tidak gampang untuk menjadi model seperti ini. Mungkin kita lihat hasilnya, wah enaknya seru-seru ya. Dan kamera tidak di balik layarnya sangat punya juga perjuangan yang tidak mudah. Ya dia harus make up ataupun mempersiapkan dirinya dan mengikuti misalnya ada kliennya seperti apa, bagaimana bekerja profesional ya, misalnya ada berapa lama foto itu dipasang di Instagramnya, bagaimana kontrak kerjanya, ya itu banyak sebenarnya sekelumit proses-proses di balik itu yang perlu dipahami. Jadi bukan hanya yang hasil akhir yang kita lihat seperti ini, tapi ada persiapan-persiapan. Tapi ketika ini dilakukan dengan ikhlas, menjadikan ini sebagai hobi dan pekerjaan ya tentu akan lebih keluar lagi semua potensi-potensi bakat-bakatnya, kemampuannya untuk menghasilkan karya. Ya tentu ini sudah menjadi karya yang akan dikenang beberapa tahun ke depan, pasti sudah menjadi prestasi yang telah dikerjakan meskipun bukan sebagai lomba tapi sebagai selebgram dan punya pengalaman seperti ini bisa memberikan informasi-informasi kepada kita peluang-peluang ini terutama di mata kuliah fotografi komersial. Saya ingatkan juga silakan di capture bukti kehadiran karena akan diupload di absennya sebentar ya, masing-masing bisa capture bukti kehadiran. Nanti setelah ini akan saya bagikan karena tentu akan ada batasan waktu juga, mungkin sampai siang nanti absen bisa diisi. Ya, baik, saya coba
mau minta pendapat atau ide-ide ya, karena intinya kan materi yang tadi kita nonton bersama itu hanya sebagai pengantar untuk kita punya ide-ide atau punya pendapat-pendapat yang bisa kita bicarakan. Oke, Andi Fitria Junior, apa kabar? Bagaimana, adakah apa tadi yang dilihat dari menonton? Ada Sofyan Pratama, ada Kartika Dewi. Bagaimana pendapatnya? Coba saya mau dengar dong ini ya. Mungkin ada yang mau disampaikan. Seperti apa melihat proses kreatif dalam membuat karya fotografi. Nah, ini mengembangkan gaya fotografi ya. Ya, kita tidak berbicara dulu masalah alat apa, tetapi bagaimana style yang dilakukan, perlakuan apa yang dilakukan dalam proses membuat foto tersebut. Ya, tentu nanti kita akan lebih unggul karena sudah bisa paham dengan teknis, dengan alat yang akan digunakan. Kalau orang yang awam kan biasa kebanyakan hanya memanfaatkan semua fitur yang ada di smartphone. Motretnya pakai smartphone, editnya pakai smartphone, dan langsung juga dipublikasikan menggunakan smartphone tersebut ke media sosial. Ya, memang untuk kebutuhan instan ya tidak sah-sah saja, hasilnya juga tidak jelek, tidak buruk. Ya, cuma juga memang kadang menggunakan kamera yang profesional, tujuannya apa? Kalau foto tersebut ini mau dicetak sebesar mall ya, ukuran 15 meter yang raksasa baliho besar ya, tentu harus pakai kamera profesional yang punya kayak semacam sampai ke kamera medium format yang di atasnya full frame. Itu untuk kualitasnya kepentingan cetak dalam bentuk besar. Ya, oke, bolehlah. Saya sebut saja namanya biar menanggapi secara acak. Ya, tadi tolong Andi Fitria Junior belum menanggapi tadi. Ya, bisa berkomentar dong. Ya Pak. Ya. Kalau menurut saya Pak, hal yang saya kagum dari kakak senior di sini dari anunya Pak, kayak style-stylenya Pak. Sama dia juga kayak penggabungan warnanya juga keren Pak. Warna-warna yang ditampilkan. Ya. Ya, silakan lanjutkan lagi ya. Ini ada. Warnanya latarnya ya atau apanya? Iya Pak. Kayak tampilan visualnya juga bagus Pak. Ya, tadi saya tampilkan ada dua ya, satu Sofyan Pratama untuk laki-lakinya dan satu Kartika Dewi. Ya, mungkin yang lain lagi siapa yang itu Asel Kila di mana? Saya penasaran, mana Asel Kila? Siapa nama aslinya atau memang itu namanya? Yang mana orangnya Asel Kila? Ya, ada tadi nama Asel Kila di sini tampil. Halo, tolong yang mana Asel Kila tadi ya? Tuh, teman yang lain kenal enggak? Asel Kila siapa itu? Kelas apa? Kelas apa? Asel Kila Pak. Ya, itu bisa ditampilkan orangnya. Itu ada dia tampilkan tanda raise hand. Mungkin ada yang mau disampaikan Asel Kila, silakan. Kok hilang lagi? Kalau tidak direspon dicatat loh namanya ya. Tidak ada. Ini ada satu tangan diangkat raise hand. Silakan Asel Kila. Ini yang lain juga lihat ya. Dia mengangkat tangan. Mana orangnya? Ya, kalau tidak ada respon, saya catat sebagai tidak menyimak ya, tidak mengikuti, karena tidak mendengar dipanggil. Saya catat ya yang tidak direspon namanya yang. Jadi satu penilaian ya, ketika dipanggil tidak menjawab, itu ada penilaian.
mungkin tidak meninggalkan saja, dia hanya menyalakan Google Meet-nya tapi tidak ya. Halo Pak. Yes. Pak, halo. Ya. Maaf Pak, terpencet sendiri Pak. Tadi saya panggil sudah 5 menit tidak dijawab ya. Saya catat namanya kurang berpartisipasi ya. Oke, yang lain lagi. Saya semuanya harus siap siapa yang saya sebut biar coba Dinda Aulia Kamila. Ya Pak. Yang mana? Bisa Tunggu Pak. tampilkan. Tunggu ya Pak, pakai jilbab dulu. Oh ya, sampai pakai jilbab bisa cari yang lain dulu. Indira, ya Indira. Ya Pak. Ada? Bisa tampilkan? Iya Pak, maaf bermasalah lagi kamera aku Pak. Oh, kira mau pakai jilbab juga dulu. Tidak, tadi sudah saya coba enggak bisa. Oh, enggak bisa. Iya. Apa pendapatnya? Tertarikkah menjadi modelnya atau? Belum Pak. Belum. Mungkin besok Ya, mau tapi ya. kalau sering juga saya lihat itu tadi Sofian muncul di IG. Ya. Memang dia di konten-kontennya itu sering kasih referensi buat orang yang mau mulai jadi selebgram Pak kayak begitu. Tapi dia selebgram kan sebenarnya itu? Banyak juga followersnya Pak. Tapi dia bukan selebgram, dia lebih ke fotografer kan? Atau bagaimana? Saya enggak terlalu. Ada beberapa kayaknya Pak yang dia di endorse juga, ada juga yang dia buat konten sendiri. Ya. Kalau ya, kalau terkait Kak Tika, memang pada saat ini itu sangat dibutuhkan, kayak sangat menarik memang Pak yang jadi selebgram, karena biasanya orang sebelum beli produk itu dia biasanya cek-cek reviewnya atau kayak siapa-siapa yang sudah dia endorse. Ya. Saya kira malah kayak bersaudara. Saya kira kayak bersaudara dengan ini Tika, kira mirip-mirip, ada mirip-mirip misalnya. Kayaknya bisa juga ya kalau berminat bisa mengembangkan diri ke situ. Bukan hanya awalnya kan dari seni rupa kan Indira. Iya Pak. Kemudian ke DKV, ya. Bisa juga sih ya. Kalau mau nanti bisa atau kita hunting nanti Indira jadi modelnya ya. Kan pernah bikin video. Ya, informasi juga kan teman-teman 19 sudah lihat ya. Kita pernah bikin film pendek, ya. Ada Indira yang jadi pemerannya. Ada juga Farhan yang jadi apakah itu tukang foto. Ada juga Noel Kipanginan ya yang jadi asistennya Farhan. Begitukah yang kemarin ya? Iya Pak. Ya. Yang di kampus. Yang di kampus. Ya, itu juga sudah pandemi kan kita ke kampus. Pandemi kah itu? Iya Pak ya. Oh iya. Boleh lah nanti kalau ya bisa alternatif Indira juga menjadi salah satu model. Nanti kan bisa juga pegang kamera ya. Karena eye catching untuk dia maksudnya ada kan orang yang kayaknya bagus untuk di depan kamera, ada juga yang lebih cocok di belakang kamera, ada juga lebih cocok di samping kamera ya. Ya oke. Ya terima kasih. Ya yang saya mau yang begitu ya, langsung ada respon ya Cot. Lanjut ke Dinda Aulia Kamila. Iya Pak. Ya sudah salat duha kan? Buru-buru Pak, jadi pakai mukena saja. Ya oke. Ya Pak, kalau saya untuk Kak Kartika Dewi itu sangat menginspirasi buat kita yang pakai hijab Pak. Karena ada yang bilang kalau kita sudah pakai hijab susah mau fashion Pak. Kalau tapi dari Kak Kartika Dewi ini sangat memperlihatkan bagaimana walaupun pakai hijab tetap fashionable begitu. Dengan pose gayanya yang keren juga, posenya, baju-bajunya yang sangat fashionable, menginspirasi buat para cewek-cewek yang berhijab. Oh iya, betul ya. Saya tadi enggak sampai menyampaikan hijab ya. Ya ini peluang juga artinya meskipun berhijab bisa juga menjadi model yang mempromosikan pakaian-pakaian muslimah. Ya, cuma memang kalau saya sih mungkin yang penting dipahami untuk model selebgram itu perlu menjaga makan, tidak makan terlalu banyak biar badannya tidak melar ya, nanti kurang bagus lagi di foto kalau
sudah ini terlalu kelebihan berat badan dan sebagainya ya. Ya itu tantangannya sih, sama dengan ada ya orang menjadi kori ya, yang punya suara yang bagus ya, tidak bisa makan sembarangan, nanti suaranya menjadi tidak merdu lagi. Ya oke, saya coba lagi pilih ya. Ya siap-siap semuanya, nanya secara acak saja. Ada Samsudin? Ada Pak. Ada. Tidak dengar Samsudin? Dengar? Halo? Ya. Oh ada, sudah tampil. Samsudin, ada pendapatnya seperti apa sih? Kalau menurut saya sih Pak, kalau buat zaman sekarang dunia fotografi harusnya sudah menjadi apalagi namanya, sesuatu yang harus dilirik sih, karena kan kalau sudah pandemi begini sudah mulai orang harus cari industri kreatif yang secara ini kan, secara online, jadi mungkin bisa jadi salah satu pilihan sih. Ya, puas. Minum teh pucuk ya? Ya, ini di endorse promosi nih Pak. Ya, bukannya di dalam kamar mandi itu kan? Bukan, dapur. Oh dapur, saya kira latarnya. Ya oke, terima kasih atas Sam. Ya Pak. Siapa lagi nih? Ada Nur Nahdini. Nur Nahdini. Nur Nahdini, tidak dengar? Yang tidak dengar dicatat ya, Nur Nahdini tidak dengar. Jelek jaringannya Pak. Oh ya, kalau ada responnya berarti ya. Jari-jari itu Pak. Ya, kalau begitu kita ke Ega saja. Ya Pak. Ya, di mana Ega? Bisa on cam? Tunggu dulu Pak. Pakai hijab juga dulu ya. Kalau ini kita tunggu saja sambil pakai hijab. Kita Tunggu Pak, sabar kita Pak. Ya, saya sabar kok. Kita cari yang lain dulu. Nggak apa-apa, nanti kamu waiting room dulu. Waiting comment. Oh, sudah aktif ya? Silakan, Ega. Bagaimana tanggapannya? Apakah Anda tertarik untuk menjadi fotografer atau ingin sekalian menjadi model juga? Setelah melihat tadi, ya, ada seniornya juga. Kalau saya sebenarnya baru pertama ini, baru tahu selebgram ini, Pak. Baru tahu? Iya. Atau maksudnya bisa kita menjadi lebih lebih peduli karena ini juga keluarga besar DKV FSD UNM. Iya. Iya, Pak. Dan saya lihat fitnya baru-baru itu semua sangat fashionable. Terus tidak pernah lepas jilbab, bagus itu juga. Iya. Tuh. Sangat tertarik sih sudah lihat fitnya. Tertarik untuk apa? Tertarik untuk mendalami dunia fotografi. Sebagai fotografer atau sebagai model? Fotografer mau saja Pak, kalau model kayaknya enggak cocok Kak. Oh, iya. Ih, cocok juga. Iya, itu ada pendukungnya ya, ada. Enggak Ya. glowing kodongnya. Kita bantu follow ya. Ini kita bantu follow kok kalau mau ya. Follow ya Gasep Dilla ya. Follow di bawah sini. Sebenarnya sih semua orang sih punya potensi untuk menjadi on cam di depan kamera, cuma dia harus punya ciri khas. Jadi bukan berarti yang saudara-saudara kita yang ada kekurangannya, ya dia tidak punya peluang ya. Misalnya ya ada orang yang maaf ya mungkin dia pincang ya, tapi dia menjadi model misalnya, tapi dia kan hanya sebatas mungkin berdiri atau tidak sampai berdiri full, tapi di setengah badan, atau tapi tetap juga mungkin dia punya kelebihan dari segi berpenampilan menarik, cuma mungkin tidak sempurna, tapi itu juga kadang-kadang bisa menjadi populer juga. Ada juga kayak gamers itu yang di kadang buka Facebook dia sering live, banyak sekali pengikutnya yang sering mengikuti live streamingnya. Itu ternyata dia juga ada kekurangan, tapi dia berani bicara, percaya diri, punya kemampuan berbicara yang sangat bagus, dia akhirnya populer juga.
Oke, coba lagi ya. Mungkin ada 3 lagi orang baru kita akhiri. Ada Widya Aprilia. Ada Widya Aprilia. Enggak ada ya. Widya Aprilia. Ini Widya. Dia sudah Ega ya. Ega juga sudah dipanggil tadi. Ega. Ya, oke. Farhan, ada Farhan? Jelek jaringannya Pak Bede, Widya Pak. Oh, jelek juga. Waduh. Farhan? Kalau Farhan bagaimana? Jelek jaringan juga Farhan? Ini mungkin apa ya, jaringan atau bagaimana? Nampaknya banyak yang live. Iya, banyak yang keluar Pak. Itu karena jaringan juga ya? Atau jaringan kayaknya Pak. Iya Pak, jaringan itu Pak. Lagi tidak bagus sekarang jaringan Telkomsel Pak, tidak stabil. Karena lagi keluar masuk itu. Apanya? Ya, ini saya pakai IndiHome. Kalau Reski Amelia ada? Reski Amelia? Ada Pak. Ya. Tunggu Pak, Mana pakai bisa stop dulu. Oh ya, pakai kudung sembayang biar cepat ya. Iya Pak, ya Pak. Oke, nanti saya kirim link absen ya untuk dilengkapi nanti di absennya untuk pelengkap ya. Tolong juga saksikan melihat perkembangan materi-materi apa yang ada di SAMOKE untuk setiap pertemuannya. Ya, dari sekarang juga sudah bisa dipikirkan nanti seperti apa konsep pemotretannya, karena tugas juga hampir seperti itu ya, nanti akan kita sampaikan. Ya, ini coba ya saya lihat tampilkan dulu dari materi-materi apa yang akan kita ini di fotografi komersial. Kita ada materi-materi ini ya yang bisa kalian lihat di pertemuan pada hari ini tuh ini ya, ada mengembangkan gaya fotografi. Kemudian, nah ini minggu depan kalian sudah melakukan perancangan fashion. Ya, ada konsep temanya seperti apa. Jadi bisa kalian melihat referensi-referensi apa yang kira-kira menjadi acuan kalian. Jadi untuk konsepnya itu bisa mencari referensi dulu seperti itu, atau hunting dulu di mana latarnya, ya. Ada skema pemotretan, bagaimana di mana model berdiri, di mana pencahayaan apa yang dipakai, kamera apa yang dipakai, itu nanti yang kalian lakukan. Ini minggu depan sudah jalan nih, ya. Memang awal-awal kita belum. Nah, ini untuk kedepannya ya. Ini sifatnya sifatnya sebenarnya individu, ya.
kalau misalnya dikerjakan bersama, ada 2 orang 3 orang, tentu harus ganti model ya, ganti model dan punya konsep yang berbeda. Jadi kalian punya model sendiri-sendiri, meskipun tempat pemotretannya atau ya harus juga menyesuaikan ya. Kalau saya sih biar ini menjadi tanggung jawab masing-masing, bisa kalian pikirkan di mana lokasinya, bisa saling bantu ya. Jadi misalnya kalian memotret di satu tempat dan ada sudut pandang yang berbeda, mungkin latarnya lain, ini yang ini pakai model ini, latarnya ini, temanmu yang satunya latar ini dan modelnya ini. Jadi bukan satu model saja dan memotret rame-rame, tapi kalian bisa punya konsep yang macam-macam, setiap orang punya ide yang berbeda untuk siapa modelnya dan bagaimana latarnya, meskipun perginya bareng-bareng atau alat motretnya sama tapi latar dan modelnya bisa berbeda. Nah, ini kalian bisa itu tadi perancangan fotografi fashionnya, ada konsep dan temanya seperti apa, skema pemotretan, tentu ada proses pemotretan nantinya di balik layarnya. Kalian perlu dokumentasikan juga bagaimana BTS-nya, behind the scene-nya pemotretan tersebut, dan nanti ada hasilnya. Kalau standarnya itu hasil karya foto kurang lebih ada 4 foto hasilnya. Ada 4 foto yang ya mungkin seperti itu ya untuk pertemuan minggu depan. Kalau memang kalau tidak sempat saya memberi materi, mungkin silakan bekerja mandiri untuk mengerjakan foto fashion ini. Ya, mungkin itu gambaran saya. Ya, ada yang ingin menanggapi kah terkait apa tugas kita dan seperti apa minggu depan? Minggu depan itu kalian sudah bisa berkarya fotografi dengan tema perancangan fotografi fashion. Oke, mungkin itu saja ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa menjadikan mata kuliah ini sebagai proses dalam belajar fotografi, terutama di fotografi komersial. Tugasnya silakan mencari konsep perancangannya dulu. Nanti kan bisa menjadi laporan secara lengkap tadi menjadi laporan apa-apa tadi dari skema pemotretannya, proses pemotretan dan hasilnya. Seperti itu. Oke, demikian mungkin itu saja ya. Sudah di-capture ya, nanti saya kirim di grup WhatsApp untuk absensinya. Oke, demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih ya. Terima kasih Pak Indra. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Dan seluruh pimpinan serta